2003, Selatan Jawa. Aku dan Virgo akhirnya menyerah. Kami sudah gak kuat menahan kantuk. Asri, kita istirahat sebentar ya. Gue ngantuk banget nih. Virgo juga tuh kelihatannya. Aku bilang begitu. Setelah menghentikan mobil di pinggir jalan, di dekat sebuah gapura yang ukurannya cukup besar. Kelihatan seperti jalan masuk ke satu pemukiman atau malah kota kecil. Gapura ini agaknya merupakan satu-satunya bangunan yang kami temukan sepanjang beberapa puluh menit perjalanan sebelumnya. Aku sempat memperhatikan sebentar. Gapuranya berbentuk dua tembok tinggi, berwarna gelap, namun masih kelihatan jelas. Iya mas, gak apa-apa, istirahat aja dulu, daripada kenapa-napa kan? Asri bilang gitu. Ya sudah, kurebahkan kursi supaya gak terlalu tegak. Cari posisi enak untuk terlelap bareng sejenak. Niatnya seperti itu. Tapi sebelum terlelap, sekilas aku melirik jam tangan menunjuk ke angka 0100. Aneh, padahal seringkali lebih dari jam-jam 1 malam aku masih kuat berkendara. Tapi kali ini lelah dan kantuk gak terkira. Sekali lagi aku menoleh ke kursi sebelah, Virgo malah sudah nyenyak tanpa basa-basi. Asri, dia masih duduk tenang di belakang. Sepertinya masih terjaga. Aku gak bisa melihatnya dengan jelas karena kabin dalam keadaan gelap. Setelah semua itu, akhirnya aku terlelap. Langit yang awalnya gelap berubah jadi jingga kemerahan. Pemandangan yang tadinya gak kelihatan sekarang sudah jelas terlihat. Sudah bukan malam lagi, sudah terang. Tapi bukan terang tengah hari bolong. Malah terasa seperti sore menjelang malam. Memperhatikan sekeliling, pepohonan rapat jadi pemandangan yang terlihat. Aku gak bisa melihat jauh karena tertutup perpohonan itu. Mengucek-ucek mata sebentar, aku terus memperhatikan semuanya, sambil berusaha mengumpulkan nyawa karena baru saja terjaga. Syukurlah, udah bangun. Suara Asri dari luar mengagetkanku. Sebelum tidur tadi, jendela memang sengaja aku buka sedikit. Asri berdiri persis di samping jendela. Jam berapa ini? Kamu dari mana, Sri? Tanyaku. Udah jam 10, mas. Ini aku baru banget datang. Tadi jalan kaki sebentar ke rumah temen yang gak jauh dari sini. Walau masih belum sadar sepenuhnya, tapi aku mulai mudeng semuanya. Ini sudah jam 10 pagi, berarti kami tertidur kurang lebih 9 jam. Kok lama banget? Wah, udah sore ternyata. Lama banget kita tidur, Fer. Buset deh. Virgo ikut bangun juga. Belum sore, masih jam 10. Aku menimpali. Tetap aja, kita masih lama banget tidurnya. Gila lo ya, kenapa gak bangunin gue sih? Lah, gue aja baru bangun. Ya udah, jalan lagi yuk, udah seger nih kan? Ya sudah. Kemudian kami memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Tentu saja, harus menuju rumah Asri terlebih dahulu. Lalu kemudian baru lanjut lagi menuju Lumajang. Asri, ini gak nyasar nih? Tanyaku. Gak mas, bener kok. Aku melirik sedikit. Asri tersenyum tipis, sumringah, menggurat bahagia terlihat di wajahnya. Tenang aja, gak lama lagi masuk perkotaan, gak akan sesepi ini. Ucap Asri lagi. Ingat 2 tiang besar berbentuk gapura yang aku ceritakan tadi? Ternyata Asri menuntun kami untuk masuk melintas melalui gapura itu. Asri bilang itu adalah gerbang masuk ke kota tempat tinggalnya. Agak aneh, tapi aku dan Virgo tentu saja mengikuti kemana jalan yang Asri tunjuk. Memang, paling baru sekitar 5 menit waktu yang kami tempuh sejak lewat gapura tadi. Tapi tetap saja aku penasaran karena jalan ini sama sekali belum pernah aku lalui sebelumnya. Ditambah, suasana dan pemandangannya agak berbeda dengan sisi jalan lintas Jawa pada umumnya. Jalanan yang sedang kami susuri ini juga bukan jalan besar, tapi jalan yang hanya cukup untuk 2 kendaraan kecil berpapasan. Tapi sangat bagus. Aspal hitam mulus sama sekali gak ada lubang. Langit masih jingga, kemerahan. Sinarnya sama sekali gak menyilaukan. Malah menyejukkan, menenangkan. Jendela sengaja aku buka setengah, karena udara sejuk berhembus langsam. Dingin juga, tapi bukan dingin yang menusuk tulang. Pokoknya nyaman, sangat nyaman suasana alamnya. Matahari sama sekali gak terlihat. Aku gak tahu pasti, apakah tertutup awan atau memang pandangan terhalang pepohonan. Enak ya mas udaranya? Asri bilang begitu tiba-tiba, membuyarkan lamunanku dan Virgo.
Iya, ini namanya daerah apa ya sih? Gue sama sekali belum pernah kesini. Bener banget, enak, sejuk. Apa ada deket-deket gunung daerah sini ya? Aku bertanya begitu, karena sejak awal sama sekali nggak bisa melihat pemandangan sampai jauh. Nggak bisa melihat apakah ada pegunungan di sekitar sini. Emang gini mas, nggak ada pegunungan sama sekali, jawab Asri. Terus, ini pohon-pohon banyak gini, apa emang hutan di sini? Tanyaku lagi. Bukan hutan mas, memang begini, banyak pohon di pinggir jalan. Tapi pohonnya rapat banget ya, sampai susah untuk ngeliat apa yang ada di belakangnya, ucap Virgo. Dan yang agak aneh, sejak tadi kami sama sekali nggak melihat ada kendaraan lain. Entah itu motor atau mobil. Hanya ada kami yang menyusuri jalan. Aku pikir karena mungkin masih pagi. Atau bisa juga karena ini hari kerja. Jadi nggak banyak orang dan kendaraan lalu lalang. Bentar lagi kita masuk perkotaan mas. Lagi-lagi Asri membuyarkan lamunanku. Syukurlah akhirnya, jawabku sedikit lega. Sekali lagi, padahal belum lama perjalanan kami, paling baru sekitar 10 menit dari Gapura tadi. Tapi perjalanan terasa lama. Terasa sudah seperti berjam-jam. Rasanya seperti itu. Jalanan sejak awal hanya lurus dan lurus saja. Sama sekali gak ada belokan. Tapi akhirnya di kejauhan aku melihat persimpangan. Ada dua arah jalan, kanan dan kiri. Persimpangan yang di sekelilingnya masih sama, dipenuhi dengan pepohonan yang rapat. Belok kanan mas. Asri seperti mengerti kebingunganku. Dia lalu mengarahkan untuk berbelok ke kanan. Kendaraan pun berbelok. Dari sini kelihatan di beberapa puluh meter di depan ada yang berbeda. Pemandangan gak lagi didominasi oleh pepohonan, tetapi sudah kelihatan ada bangunan. Kendaraan yang sejak tadi memang gak terlalu cepat, aku buat lebih lambat lagi. Ku angkat pedal gas perlahan. Langit masih sama, jingga kemerahan. Udara masih sejuk, matahari belum juga kelihatan. Hanya sinarnya saja yang masih menyebar hangat. Jalanan yang tadinya aspal hitam berubah menjadi jalan tanah kecoklatan. Tapi kelihatan dan terasa keras ketika roda mobil berputar mengeliling di atasnya. Itu yang pertama kali aku lihat ketika sepertinya kami sudah masuk ke wilayah yang katanya perkotaan. Agak aneh memang, kenapa jalanannya malah tanah.